Halo teman-teman, kali ini Yasmin Peduli kedatangan tamu dari praktisi kesehatan. Kali ini kita akan mengobrol santai seputar kesehatan pengobatan tradisional. Boleh Bapak Hapsi Iya. Untuk memperkenalkan dan menceritakan tentang pengobatan tradisionalnya? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hapsi. Kebetulan saya sehari-harinya sebagai praktisi kesehatan. Lebih spesifikasinya yaitu terapi saraf. Nah, jadi kita praktisi kesehatan itu lebih ke tabib ya, tabib. Jadi dari jauh-jauh memang kita punya keinginan bagaimana kita ini sehat tapi tanpa obat. Nah, bahkan kita punya motivasi solusi sehat tanpa obat. Nah, itu ternyata tubuh kita ini bisa sehat tidak harus dengan obat. Kenapa? Karena memang sedemikian rupa tubuh kita ini udah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Sedemikian hebatnya gitu kan. Itu bisa ngobatin dengan sendirinya. Dengan catatan ya. Ada catatan di situ, dengan catatan organ-organ vital kita ini kerjasamanya masih oke. Tuh ya. Nah, artinya apa? Makanya kalau orang pingin sehat, kuncinya satu, pola pikirnya harus baik. Tuh, harus baik. Jadi ternyata pola pikir kita harus baik. Kalau kita berpikirnya negatif, itu akan direspon oleh tubuh kita. Maka yang dirugikan tubuh kita. Tuh, direspon oleh organ vital kita, akhirnya jadi melemah, ya kan? Akhirnya jadi negatif, sistem imun kita jadi turun. Tuh. Nah, terus begitu pun sebaliknya, kalau kita berpikirnya positif, itu pun akan positif untuk ke organ-organ vital kita. Makanya 85% sehat kita itu dari cara berpikir kita. Makanya kita harus husnuzon, harus baik sangka. Contoh, jadi kadang-kadang di masyarakat kita ini dianggap ini hanya sebatas mainan ucapan tuh, padahal ucapan itu doa. Hati-hati dengan ucapan kita. Contoh seperti ini. Waduh, saya sakit parah. Itu sebenarnya udah nggak boleh. Nggak boleh sekali. Kenapa? Semakin kita ucapkan berulang-ulang itu nanti otak kita akan respon. Tuh, setelah direspon, akhirnya lari ke organ vital kita gitu kan. Nah, makanya kita harus ngomong yang baik-baik. Nah, ucapan kita ini doa, berarti kita harus ngomongnya yang doa yang baik. Jangan yang jelek kan gitu ya. Supaya apa? Supaya ke tubuh kita juga jadi akan baik. Tuh, jadi harus sehat. Makanya kalau kita ingin sehat, satu, pola pikir kita harus positif. Nah, jangan bicara kalau tidak baik. Lebih baik diam kan gitu. Tuh, yang kedua, pola makan. Nah, pola makan ini juga 15-20% itu akan menimbulkan penyakit. Jadi kalau kita pola makannya benar, itu juga harus mendukung kesehatan kita. Contoh, kita makan itu bukan untuk kenyang, tapi untuk apa? Untuk sehat. Ya kan? Artinya apa? Kita harus cerdas gitu. Apa yang kita makan ini kita harus paham apakah itu bermanfaat untuk tubuh kita, apa justru akan mudarat. Nah, artinya manfaat itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan sampai justru dengan kita makan itu akan merugikan tubuh kita, akan timbul jadi penyakit. Kan gitu, akan menimbun di dalam tubuh kita. Tuh. Ya kan? Jadi berpikir positif, terus pola makan, terus gaya hidup. Nah, Olahraga. Ya, jadi gaya hidup ini bahaya sekali. Contoh ya kan? Makanya maknanya gaya hidup ini kita harus bersyukur. Bersyukur bukan di mulut, tapi tindak tanduk kita kehidupan sehari-hari. Contoh gini, kita baru butuhnya kendaraan sepeda motor, tapi kita memaksakan harus punya kendaraan roda 4, gitu kan? Otomatis kita berpikir keras, ya kan? Padahal sebenarnya kita belum membutuhkan itu dan kita belum kuat untuk itu, belum saatnya gitu ya. Nah, udah berarti kan kita harus syukuri dulu dengan roda 2, tapi kita happy, ya kan? Ya, yang nggak kalah pentingnya itu kita harus bahagia. Jangan lupa bahagia.
tidak boleh tertekan, tidak boleh kusut pikiran kita, harus bahagia. Tuh. Karena kalau orang bahagia, hormon bahagianya timbul, sehat. Nah, karena banyak di kalangan masyarakat kita ini untuk tertawa aja saja susah banyak. Iya. Untuk tertawa susah, cembetut, ya kan? Nah, karena dia penuh beban gitu ya. Tuh, ya kan? Terus tidurnya susah. Makanya termasuk itu ciri-ciri orang sehat tuh makan enak, tidur nyenyak, buang air besarnya lancar. Tuh, kalau 3 ini semuanya tidur nyenyak, makan enak, buang air besarnya lancar, itu orang sehat. Karena banyak orang yang tidur aja susah. Ya kan, balik ke kiri, balik ke kanan, tengkurap, telentang, nggak bisa tidur juga. Kenapa? Karena ini pikirannya kusut. Itulah pentingnya kita berpikir positif. Tuh ya. Itu jadi jangan sampai justru dengan hal-hal yang saya sebut tadi itu justru akan membuat beban buat kita. Kan semuanya kehidupan ini hanya kita diperjalankan, bukan kita yang berjalan. Ketetapannya sudah ada semua. Apapun profesi kita, rezeki sudah ada aturannya, ketetapannya sudah ada. Gitu, lelakon hidup. Adapun kita profesi beda-beda. Contoh seperti saya praktisi kesehatan, memang lelakon hidup saya seperti ini. Gitu kan? Nah, contohnya Mbak apa ya kan? Seperti itu, misalnya sebagai guru, ya memang lelakon hidupnya udah ketetapannya seperti itu. Berarti apa yang harus kita pikirkan? Kita tinggal berjalan saja ngalir, gitu kan? Iya. Nah, makanya saya tertarik setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketum dari Asmen Peduli ya. Tuh, jadi asistensi media nasional ya. Oh. Nah, ini luar biasa buat saya. Jadi ternyata itu ada asistensi media peduli. Tuh. Arti memang kita ini sebagai makhluk sosial tuh harus saling peduli. Maka kalau bahasa saya ta'awuniyah harus tolong menolong. Nah, bagaimana dengan cara kita? Apa yang kita mampu, berarti kita harus tolong menolong sesama masyarakat. Itulah kita sebut namanya hablum minan nas, sesama manusia. Hablum minallah ya berarti kita kepada Allah. Kita ritual kepada Allah. Jadi seputar kesehatan itu seperti itu. Makanya kita pingin gimana nanti kedepannya masyarakat itu sadar akan kesehatan, biar kesadarannya tinggi tentang kesehatan, karena kesehatan itu adalah segala-galanya. Tuh, kalau kita nggak sehat, ya kan, itu tadi walaupun kita duitnya banyak, mobil banyak, rumahnya mewah, kalau kita nggak sehat, nikmat nggak? Nggak nikmat. Iya, itu. Tapi kalau misalnya yang kayak depresi, itu kan kadang dia nggak sadar kalau diri dia tuh depresi. Ya itu, sebenarnya begini, ada kaitannya dengan seperti orang depresi itu kan sebenarnya ada kaitannya dengan organ dia. Ada yang bermasalah, termasuk organ jantung dia, ada yang masalah, organ lambung dia masalah. Itu ada hubungan kaitnya, gitu loh. Jadi orang depresi itu bukan hanya sebatas otak gitu loh, hasil dari organ-organ dia itu ada yang nggak bener gitu. Gitu. Jadi contohnya kayak orang kena asam lambung, terus saraf pagusnya kena misalnya kan, kekhawatiran tuh tinggi biasanya. Jadi asam lambungnya dia naik, pasti kekhawatiran tinggi. Waduh, jangan-jangan. Jadi pikirannya negatif. Itu kenapa? Karena saraf pagusnya dia udah kena. Itu dari mana asam lambung sering naik. Makanya sebisa mungkin kita lebih baik sedia payung sebelum hujan. Makanya hadirnya kita sebagai terapi praktisi itu yang bagus itu kita ini perawatan itu yang bagus. Tapi kalau memang dia sudah timbul penyakit juga bisa, itu kan? Ya tapi ya itu dia. Jadi dirawat, gitu kan? Jangan kalah sama kendaraan, ya kan? Kendaraan kita roda 2, roda 4 aja kita rajin diservis, ganti oli, ya kan? Masa diri kita, ya kan, nggak dirawat? Padahal kan kita diamanahkan untuk merawat biar sehat. Dari tadi pola pikir kita kudu baik, pola makan kita kudu bener, ya kan, gaya hidup kita harus sesuaikan. Itu maknanya bersyukur seperti itu.
Ada nggak sih obat-obat yang emang dianjurkan gitu kayak buat kesehatan tradisional? Sebenarnya ada. Itu makanya kalau kita menganjurkan tuh selalu dari alam. Contoh ya kan, seperti orang eh, darahnya mulai kental ya kan. Nah, kita menganjurkan black garlic namanya. Black garlic itu bawang hitam, bawang tunggal hitam karena dia udah matang ya. Rata-rata kalau dia masih belum matang itu kan dia sengar, pedes. Tapi kalau udah matang, udah hasil fermentasi itu dia sudah nggak pedas. Jadi konsumsinya enak. Itu namanya black garlic. Banyak sebenarnya untuk kedepannya yang kita bisa racik, ya kan? Lewat alam ada juga yang memang sudah bentuk serbuk. Yang jelas nanti pendukung-pendukungnya itu kita lakukan, tapi dari alam ya. Kita pinginnya kita sehat ini kan kita nggak boleh melawan alam. Kalau kita melawan alam nggak bakal kuat. Tuh. Artinya kita ke depannya ya harus konsen tentang kesehatan ini. Jadi apa namanya itu kita semua termasuk kecanduan rokok, kecanduan game, narkoba. Nah kita semua itu, ya kan? Jadi ya pengobatan. Intinya semua keluhan baik darah tinggi ya kan, asam lambung, dengkulnya sakit sudah nggak bisa ditekuk, ada yang dibilang osteoporosis ya kan. Nah, ya ternyata itu semua itu dari darah. Kuncinya sehat itu darah sebetulnya. Kalau darah kita bagus pasti kita sehat. Tuh. Bapak buka praktik sendiri di rumah atau emang Saya di panggilan rumah. aja? Di rumah, kalau ada yang datang ke rumah, kita terapi di rumah. Tapi kalau ada yang manggil juga, kita keluar juga. Jadi jemput bola. Itu di daerah mana, Pak? Kalau saya di rumah di Cikarang. Oh, daerah Cikarang. Cikarang, tepatnya Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Nah, kalau untuk panggilan tergantung ada tempatnya, ya kan. Yang jelas kita semua dimanapun wilayahnya kalau memang terjangkau, sesuai kita bisa datang. Kalau untuk sistem pengobatannya gimana? Orang datang untuk berobat itu sistemnya gimana, Pak? Sistem apa namanya pengobatan dari bapaknya itu gimana awal mulanya? Teknik ya. Teknik dalam pengobatan ya. Iya. Oh, yang jelas apapun permasalahannya penyakit itu, kalau teknik pengobatannya itu kita andalan totok saraf. Oh, totok saraf. Jadi kita lebih ke totok saraf. Nah, itu. Jadi kalau masalah apa tindakan itu kan tentunya kan kita nanti ada analisa, ada diagnosa ya kan. Ada juga si pihak klien kita menceritakan keluhan yang dia rasakan gitu kan. Nah, karena gini, banyak kasus begini, ada orang yang sakit kepala. Nah, kalau kita kan lebih ke sumber masalahnya apa sih orang sakit kepala kan? Kalau saya orang praktisi harus ngerti. Sakit kepala itu kemungkinannya banyak. Satu, darah rendah bisa sakit kepala juga, ya kan? Tensinya tinggi, sakit kepala. Kolesterol tinggi sakit kepala, ya kan? Nggak punya duit apalagi. Iya. Nggak ada duit juga sakit kepala. Nah, makanya di situ analisa, diagnosa, sama kita harus wawancara dengan klien kita gitu kan, supaya tindakannya tepat. Gitu. Bapak ini sendiri atau emang ada karyawannya atau? Kebetulan untuk saat ini saya masih sendiri. Oh, masih sendiri pengobatannya. Tapi kedepannya kita pingin kedepannya supaya mungkin ada anak-anak muda ya, siapapun yang kira-kira pingin jadi praktisi, kita siap untuk membantu melatih. Biaya pengobatannya itu berapa, Pak, per kira? Kalau pengobatan sebenarnya pada dasarnya kalau datang ke rumah ya, kita itu kalau dibilang ditarif, dibilang nggak ditarik. Kalau totok saraf aja misalnya 100.000,
Kalau sama totok darah berarti 200.000. Itu kalau datang ke tempat, ya kan. Tapi kalau kita udah keluar berarti dia harus nambah transportasi gitu kan. Nah, tapi ada saat-saatnya kita ketemu orang memang sakit tapi untuk berobat nggak punya duit tuh. Itulah saatnya kita di situ tuh, makanya timbul ada namanya peduli. Tuh, ya kan? Nah, kita ya harus peduli. Memang kondisi mereka, ya kan, lagi sulit, nggak punya duit, ya udah kita terapi. Walaupun mereka nggak bayar nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Kepedulian sosialnya kepeduliannya tinggi. ada di situ. Jadi makanya di situ kita peduli itu di situ. Nah, kan kalau memang orang kan gini, kenapa sih kita tuh sakit? Nah, sebenarnya ruh kita ini nuntut. Ada yang harus kita keluarkan, kita harus berkorban, gitu loh. Keluarkan, katakanlah apa ya? Sedekah bahasanya. Keluarkan sedekahnya untuk apa? Untuk berobat. Tuh, di saat kita sakit jangan nggak keluarkan, makanya kita nggak boleh punya sifat pelit. Pelit. Nah, untuk diri sendirinya pelit, padahal buat berobat sendiri pelit. Nah, itu nggak boleh. Biar apa? Biar sehat. Tuh, intinya gitu. Sangat mulia sekali. Ya, sebenarnya pada dasarnya manusia itu kan seperti itu. Memang harus seperti itu. Semua kalau namanya kita udah terjun di terapi, praktisi itu harus berpikirnya kebersamaan. Peduli, harus peduli. Peduli terhadap sesama. Iya, terhadap sesama. Setiap hari Jumatnya tuh ada yang namanya Jumat Berkah. Itu kita berbagi ke masyarakat. Nah, itu berbagi nasi. Nah, itu juga kalau misalnya ada yang masuk ke kita tuh. Terus kita juga memiliki beberapa program, Pak. Ada program apa namanya? Di hari Minggu itu kita bisa menampung pakaian-pakaian yang nggak kepake. Pakaian bekas. Iya, pakaian-pakaian bekas gitu. Terus buku-buku gitu. Terus juga kita ada Jumat Berkah tadi, habis itu juga ada berkurban bersama patungan. Terus selain berkurban, kita juga memiliki program kesehatan gratis. Tuh. Nah, terus selain kesehatan gratis, kita juga ada yang namanya sedekah subuh. Sedekah subuh. Jadi bagi yang mau sedekah itu di subuh hari bisa buka platform Asmen Peduli, itu ada platformnya gitu. Boleh Pak untuk tanggapan dari Bapaknya gimana nih Pak perihal Asmen Peduli? Kali aja kita bisa berkolaborasi bareng gitu ya. Oke. Ya, makanya kan kalau Asmen, mungkin masyarakat kan belum tahu ya. Asmen itu kan Asistensi Media Nasional Peduli. Sebenarnya itu sangat positif sekali, bagus. Memang berarti kita nih sepemikiran, sejalan kan dengan Asmen Peduli. Karena saya sendiri sering lakukan di masyarakat itu. Kadang-kadang kita punya inisiatif masyarakat yang memang sulit itu, kadang saya bikin program, saya pengobatan gratis, itu saya lakukan dengan sendiri. Tidak ada teman, tidak ada kawan gitu. Karena 30 orang, 40 orang saya kerjakan sendiri. Nah, itu kita sudah berjalan. Nah, saya sangat bersyukur dengan kenal Asmen Peduli ini, berarti kita apa ya, akan lebih sangat luar biasa gitu. Asmen Peduli ini punya program yang peduli untuk masyarakat, berarti kita sepemikiran gitu loh. Sejalan, ini bagus sekali karena apa ya, kedepannya masyarakat umum itu memang harus diajak, kita harus peduli ke sesama gitu kan. Harus itu, kalau saya katakan itu wajib kita sesama makhluk Tuhan itu harus peduli. Itu namanya hablum minanas, itu kan harus peduli ke saudaranya. Nah, itu tanpa melihat ras, agama, ya kan. Ya, intinya kita masyarakat Indonesia. Itu. Bahkan kalaupun memungkinkan keluar, nggak hanya Indonesia kan. Tuh, namanya peduli ya, kita sesama manusia ya harus peduli. Gitu. Apapun yang kita lakukan, contoh saya tadi coba lihat tuh di Asmen Peduli itu, terus contohnya ada veteran yang tadinya dia sebagai pejuang, ya kan,
terus kondisi kehidupannya itu sangat miris gitu kan, tempat tinggalnya aja nggak ada, untuk makan sehari-hari aja nggak ada gitu loh. Nah artinya kita juga tidak menyalahkan pemerintah hari ini, tapi beginilah kita sebagai masyarakat, siapa yang timbul kepeduliannya, ayo kita bergerak bersama-sama gitu. Jadi nggak perlu saling menyalahkan siapa yang salah siapa yang benar, ayo kita bergerak bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan untuk bangsa Indonesia ini? Contohnya Asmen Peduli, atau seperti saya praktisi kesehatan. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya teman-teman praktisi kesehatan itu nanti kita juga bisa ajak kolaborasi bersama-sama bersama Asmen Peduli ya. Asmen Peduli. Itu harapan kita semua. Boleh Pak ceritakan pengalaman Bapak perihal ketemu pasien yang menurut Bapak berkesan? Banyak ya, banyak hal-hal yang berkesan di saat kita menterapi orang, bahkan dia bertahun-tahun sakit, nggak kunjung sembuh, untuk berobat saja nggak bisa. Dengan kehadiran kita datang, hanya sebatas kita silaturahmi, bahkan kita membawa terapi, wah luar biasa. Itu yang terharu tuh kadang-kadang apa ya, mereka ini mendoakan kita, ya Allah Pak, mudah-mudahan Bapak panjang umur, sehat terus. Kami sudah sehat, Bapak bantu jauh-jauh dari sana, hanya sebatas ke sini nolong kami. Itu yang sangat luar biasa, yang membuat kita tuh semangat gitu. Karena kita doa itu yang tidak ada hijabnya, dan kita tidak tahu doa siapa yang akan dijabah. Ini yang luar biasa di masyarakat kita. Bahkan kita banyak hal-hal yang kita lakukan. Dulu pernah saya pengalaman kita roadshow mulai dari Bekasi sampai ke Jawa Timur. Nah, ini saya cerita. Dulu kebetulan saya punya teman-teman, ya sahabat seperjuangan lah ya. Nah, cuman sekarang kita udah mencar-mencar di mana-mana profesinya masing-masing gitu kan, tapi masih tetap nyambung. Akhirnya cerita, saudara saya sakit begini gini cerita. Awalnya cerita tuh ini. Akhirnya kita sepakat, ayo kita roadshow. Jadi artinya jalan tapi menyelam sambil minum gitu kan. Kita jalan-jalan tapi nanti contohnya kita di Pekalongan berhenti, di situ ada keluarganya dia, kita obatin di situ. Nanti jalan lagi ke Karanganyar, kita obatin lagi. Terus ke Jogja, kita berhenti ngobatin lagi sampai ke Parangtritis. Setelah gitu kita jalan lagi, akhirnya berakhirnya di daerah Ngawi, Jawa Timur. Nah itu hal-hal yang luar biasa buat saya gitu kan. Artinya sangat bersyukur kita dititipkan sedikit gitu kan, kelebihan oleh Allah itu sangat bersyukur, dan apa ya, merupakan kepuasan buat kita. Alhamdulillah, artinya kita hidup ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar, itu yang penting. Pernah nggak Pak pengobatannya itu sampai luar-luar Pulau Jawa? Iya betul. Kadang-kadang saya ke Lampung. Kalau yang dekat-dekat sini kan paling daerah Banten, ya kan, ke Lampung, ke Jawa. Ya itu tadi ke Jogja, ke Ngawi ya. Itu jadi ya kadang-kadang, nah kemarin tuh kita ke daerah Sragen. Ya artinya ya memang kita profesinya seorang pengobat. Di saat orang minta tolong ya nggak bisa kita tolak. Kan gitu, kalau orang minta tolong sebisa mungkin kita tolong. Kalau kita bisa tolong kan gitu. Prinsipnya seperti itu. Itu nih permisa ya. Boleh untuk teman-teman yang ingin pengobatan tradisional bisa hubungi Tabib Habsi di daerah Cikarang. Tepatnya di mana Pak? Oh iya, nah kebetulan saya adanya di lokasi praktik saya itu adanya di perumahan Grand Kalosa, Blok B nomor 3A, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Nah, boleh misalnya untuk nomor kontak saya atau WA 0812 185 99 185, dan juga kita melayani konsultasi gratis via WA.
Penyakit apa aja tuh Pak? Semua keluhan. Semua Semua keluhan. keluhan. Penyakit apapun, insya Allah kita tangani. Sampai psikis pun ditanganin. Ya, semua. Gitu ya permisa, bincang-bincang sore hari ini bersama Bapak Tabib Habsy. Ya. Boleh Bapak untuk kesan pesan nih untuk Asmin Peduli dan masyarakat. Oke, ya, terima kasih. Yang jelas untuk masyarakat luas, tingkatkan kesadaran kepedulian kita terhadap kesehatan. Karena kesehatan itu adalah mahkota kita. Nah, itu tadi, jaga pola pikir kita, jaga pola makan kita, dan gaya hidup kita. Supaya apa? Kita sehat. Kalau kita sehat, apapun yang kita lakukan, insya Allah tidak akan terganggu. Sekian perbincangan sore kali ini bersama saya, Lena. Sampai di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih ya Bapak ya. Sama-sama. Ya. Mohon maaf Bapak kalau misalnya ada salah kata. Perda.